Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meita Rahmasari. Di sini saya akan membuat video tentang rangkuman pengajian saya ikuti. Tentang membahas apa saja. Yang pertama adalah cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi sepanjang masa, dan ini sebagai bukti tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW. Di dalam terkandung berbagai aturan hidup bagi manusia, baik dari segi ibadah, hukum, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Hal ini juga dijelaskan dan diperkuat dengan adanya hadis-hadis Rasulullah. Dengan meyakini dan memahami dan melaksanakan Al-Quran dan hadis, oleh karena itu, bagi yang selalu berpegang teguh kepadanya, Allah akan menjamin hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus mampu memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sebagai berikut. 1. Meyakini dan memahami bahwa Al-Quran dan hadis adalah ajaran yang sempurna. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang mengemban tugas dalam menyampaikan ajaran Allah yang mutlak berdasarkan melalui Al-Quran dan hadis yang diperuntukkan oleh seluruh umat manusia. Al-Quran dan hadis diberikan berbagai aturan dan pengajaran untuk kehidupan manusia. Misalnya mengatur tentang cara membuang air kecil, tata cara makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Inilah konsep sempurna dari ajaran Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Rasul yang kejujurannya selalu dijamin oleh Allah. Yang kedua, menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan hadis sebagai standar kebenaran dalam melakukan aktivitas hidup, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu lurus dalam kebenaran itu dan mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Dengan Al-Quran, kita dapat dengan Al-Quran penerapan Al-Quran dan hadis dalam hidup sehari-hari akan membentuk pribadi yang mulia dengan sikap sebagai berikut. 3. Menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis adalah sebuah tuntutan bagi semua umat Islam agar terwujud kehidupan Islami. Format yang selanjutnya adalah yang kedua, tentang Nabi Muhammad SAW adalah panutan terbaik bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia. Ia adalah Nabi terakhir yang diberi kemukjizat dan kelebihan yang istimewa. Maka dari itu, beliau mempunyai sifat-sifat dan karakter yang amat patut dicontoh oleh kita sebagai umatnya. Terlebih kita yang hidup di dalam lingkup mahasiswa yang berakal dan mempunyai kewajiban-kewajiban khusus dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta meneladani sifat-sifat Rasulullah dengan kehidupan kita. Beberapa sifat-sifat Rasulullah yang patut kita teladani dalam kehidupan mahasiswa sebagai berikut. Sifat sidik yang artinya jujur. Dalam kehidupan mahasiswa, kita harus selalu jujur kepada siapapun, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Yang selanjutnya, sifat amanah yang artinya dapat dipercaya. Kepercayaan itu sangat mahal harganya. Maka dari itu, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya bagi siapapun dan jangan pernah merusak kepercayaan yang orang lain berikan kepada kita. Sifat yang selanjutnya adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Karena jumlah mahasiswa yang mencapai ribuan dan keberadaannya berbeda-beda, menyebabkan sulit untuk dijangkau apabila ingin menyampaikan hal-hal yang penting dan mendesak secara langsung tatap muka.
Maka tidak jarang kita menitipkan pesan kepada orang lain. Maka sebagai orang yang dititipi pesan atau salam, kita harus menyampaikannya agar membantu dan meringankan urusan orang lain. Untuk topik yang ketiga, mengamalkan Al-Quran Karim dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 teknik dalam mengamalkan Al-Quran sebagai yang diajarkan oleh Rasulullah yang diperoleh dari Jibril alaihissalam. 5 teknik itu adalah haram, halal, muham, dan mustabih, dan amsal. Halalkanlah perkara yang halal, haramkanlah perkara yang haram. Segera kerjakan ayat-ayat yang jelas hukumnya, imani ayat-ayat yang belum dipahami. Pelajaran dari ayat tersebut. Rasulullah SAW berkata, beliau langsung mengikutinya ketika suara Jibril keras, suara Rasulullah juga ikut keras. Seperti apa makharajul huruf, beliau ikut. Rasulullah begitu diajarkan oleh Jibril, beliau langsung mengikutinya. Ketika suara Jibril keras, suara Rasulullah juga ikut keras. Seperti apa makhrajul huruf, beliau ikuti. Sampai kepada teknik pelaksanaannya. Kalau sudah seperti itu, baru Al-Quran bisa muncul sesuai fungsinya. Jangan mau kalah dengan orang-orang musyrik yang sungguh-sungguh mengikuti bacaan dan mantra yang diajarkan oleh setan kepadanya. Walau begitu sendiri itu tidak memahami apa yang diucapkan, tapi terjadi sebuah kedahsyatan walau itu sebuah kejahatan. Untuk orang yang belajar Al-Quran itu harus jauh lebih hebat dari para orang musyrik dan tukang musyrik yang tersebut selama tetap mengikuti apa yang telah Allah turunkan berupa Al-Quran. Yang selanjutnya, peranan akhlak dalam kehidupan paling utama dan penting dalam Islam. Akhlak merupakan suatu poin yang penting atau paling utama di ajaran Islam. Manusia dituntut berakhlak mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dengan sesama manusia. Karena manusia mempunyai akal yang berupa memilih, menilai, dan membandingkan antara baik dan buruk perbuatan tersebut dalam kehidupan. Kedatangan Rasulullah dengan tujuan untuk mengajak manusia bertakwa dan berakhlak mulia. Ini didefinisikan akhlak secara umum meliputi pengertian dari sudut bahasa dan istilah. Peranan akhlak kepada agama sangatlah penting. Kecenderungan negatif manusia sehingga membawa keruntuhan akhlak. Melihat gejala kenakalan remaja yang bertentangan dengan akhlak Islam dan perubahan nilai akibat dari perubahan sosial dan masyarakat. Di sini pengajian ini merupakan ringkasan mengenai sebagai peranan akhlak dalam kehidupan manusia. Akhlak sangatlah penting bagi umat manusia karena dengan akhlak manusia dapat memiliki pedoman hidup dan memiliki sifat yang baik serta tidak akan menyakiti hati orang lain jika manusia tersebut memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik tersebut bisa didapatkan dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dengan cara membaca, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Membaca Al-Quran juga harus sesuai dengan aturan, jangan asal-asalan. Dengan tersebut membaca dengan benar, maka maka kandungan Al-Quran tersebut dapat
dipelajari dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menumbuhkan akhlak yang baik bagi siapapun yang mempelajarinya. Terus dengan tersebut, membaca Al-Quran sangat penting bagi umat muslim, apalagi anak-anak muda sekarang yang cenderung tidak, bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, tetapi dengan mereka berusaha tersebut sudah baik di mata Allah Subhanahu wa taala, karena sudah berusaha untuk membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.